Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus murabi ruhina Abuya Mama Gufran Al-Bantani beserta keluarga, dan juga Gus Asep Saifullah beserta keluarga, segenap para dewan ustadz, pengurus Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Berbicara tentang piagam Madinah atau Syahadatul Madinah. Jadi itu prestasi, Pak. Bentuk prestasi perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ini diakui oleh seluruh dunia. Bahkan yang mengakui bukan manusia saja, semuanya mengakui, semua makhluk mengakui kehebatan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa di dalam Sirah Nabawi sampai ada prestasi piagam Madinah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Tentunya Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika pertama kali diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekah ke Madinah itu sebenarnya bukan semata-mata terusir karena takut dengan gangguan orang Mekah, tidak. Karena kalau kita lihat secara agama atau suku, Makkah dengan Madinah gak ada apa-apanya, Pak. Lebih banyak di Madinah. Artinya kalau Kanjeng Nabi itu takut. Nah, ternyata setelah ditelusuri, dianalisa, Kanjeng Nabi hijrah itu adalah untuk menciptakan perdamaian. Untuk menciptakan perdamaian semua manusia dengan segala perbedaannya. Kita tahu bahwa dulu sebelum menjadi Madinatul Munawwarah, namanya adalah Yasrib. Dan di Yasrib itu agamanya sudah macam-macam, dari Yahudi, Nasrani, Majusi, Islam. Bahkan dari agama Yahudi itu paling dominan, Pak, di Madinah itu. Nah, hijrahnya Kanjeng Nabi itu kan kalau logika, kalau orang mau mencari aman harusnya kan kepada orang yang satu paham. Kan begitu, saya mau hijrah ke tempat yang memang mayoritasnya Islam biar mendapatkan perlindungan. Itu tidak. Perintah Allahnya hijrah itu ke Yasrib. Dan sementara di Yasrib itu sukunya banyak, kemudian agamanya bermacam-macam. Artinya Kanjeng Nabi punya tantangan baru yang lebih besar daripada di Makkah. Tapi dengan kehebatannya Kanjeng Nabi, karena Allah sendiri yang sudah memberikan keterangan dalam firman-Nya, Kanjeng Nabi diutus itu kan rahmatan lil alamin. Artinya memberikan rahmat kasih sayang kepada seluruh alam. Alam di sini jamak. Artinya makhluk-makhluk siapapun itu, mau sukunya apa, agamanya apa, tetap akan mendapatkan rahmat perlindungan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ketika setelah hijrah, nah ini salah satu contohnya hebatnya syiarnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu selain beliau sendiri yang betul-betul menjaga marwah kebinekaan, Kanjeng Nabi juga memerintahkan kepada para sahabatnya jangan sekali-kali mengganggu orang selain agama kita. Mau itu agamanya berbeda, sukunya berbeda. Nah, terus ada salah satu sahabat yang bertanya pada Kanjeng Nabi, masih Yasrib, Pak, itu. Kanjeng Nabi, lalu bagaimana sementara kita ini kan di lingkungan agamanya macam-macam. Kita bertransaksi itu seperti apa? Apakah kita harus sesama muslim atau gimana? Nah, itu hebatnya Kanjeng Nabi. Makanya itu nanti akan menjadi akar asal usulnya hukum muamalat. Maka Kanjeng Nabi menyampaikan, itu sampai dihadiskan. Kanjeng Nabi menyampaikan untuk hal muamalah, transaksi dan lain sebagainya, ini tidak ada batasan. Artinya agama tidak menjadi batasan bahwa dia itu bisa bertransaksi atau tidaknya, gitu. Nah, akhirnya diberi kepahaman para sahabat. Maka pernah Kanjeng Nabi sendiri pun, kalau ini dalam cerita Khulasa itu ada, Kanjeng Nabi pernah menggadaikan pakaian perangnya ke orang Yahudi, ya pernah. Bahkan Kanjeng Nabi ke rentenir juga pernah, meminjam ke rentenir pernah. Dan itu yang akan menjadi fikih nantinya, usul fikih sumbernya. Nah, Kanjeng Nabi selama di Yasrib ini sampai menjadi Madinatul Munawwarah cuma tiga poin yang dipegang oleh Kanjeng Nabi. Dan ini ekstafet terus kepada para sahabat. Ini kalau kita sadar tentang kebinekaan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, yang pertama itu untuk menciptakan Madinatul Munawwarah
Karena itu istilah dulunya Pak. Jadi istilah yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi, Madinah itu kan adalah kota Munawaroh yang bergemilang, artinya yang subur makmur, yang damai, yang aman. Itu artinya Madinatul Munawaroh, atau negeri yang aman, damai, gemah ripaloh jinawi bahasanya sekarang. Itu kan dituangkan dalam hadis Nabi. Nah, karena mungkin para sahabat itu sering kali mengatakan, mendengar Kanjeng Nabi mengatakan Madinatul Munawaroh, akhirnya dijadikan nisbat tempat. Nah, Kanjeng Nabi sudah memberikan 3 poin untuk menciptakan Madinatul Munawaroh. Dan ini bukan hanya di Madinah sana aja gitu loh. Semua negara itu bisa melakukannya dan bisa menciptakan negeri atau kota yang damai, gemah ripaloh jinawi. Kuncinya 3 poin kata Kanjeng Nabi. 1, ukhuwatud diniyah. Jadi harus menjalin persaudaraan antar agama. Kalau sekarang mah lintas agama di Indonesia. Kemudian yang keduanya ukhuwatul watoniyah, menjaga persaudaraan antar bangsa. Dan yang terakhirnya ukhuwatul basyariyah atau ukhuwatul insaniyah, menjaga persatuan antar sesama manusia dengan segala perbedaannya. Nah 3 poin ini, nah makanya kalau ada orang mengatakan NKRI sampai ingin dirubah menjadi negara Rodifah Khilafah Islamiyah, kalau begitu berarti menghilangkan syahadah yang pertama. Harusnya ukhuwatul muslimin, kan begitu. Bukan ukhuwatud diniyah dalam syahadahnya. Yang tercatat dalam syahadah Madinah itu adalah ukhuwatud diniyah, menjaga persatuan antar agama. Makanya sudah pantas ketika menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian punya ideologi Pancasila, dan kita bisa damai ini karena terbingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ini nyata. Artinya orang Indonesia, ulama-ulama kita, umara-umara kita ini lebih dalam mengkaji daripada 3 poin yang menjadi keutuhan syahadah Madinah. Ini ukhuwatud diniyahnya paripurna di kita, kemudian ukhuwatul watoniyahnya, kemudian ukhuwatul insaniyahnya. Nah itu yang disebut dengan syahadah Madinah. Maka kalau ada orang sampai istilahnya bersikukuh pengen menjadikan Indonesia secara Islam kafah begitu, berarti dia secara tidak langsung sudah mencoreng, mengingkari adanya syahadah Madinah. Dan itu disampaikan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama Pak Imran, berkaitan dengan syahadah Madinah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan mengenai tadi masalah karnaval tadi itu Pak ya. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang ada orang yang berpandangan mengenai bid'ah kayak gitu, jangankan hal kayak gitu Pak. Orang zikir saja, orang zikir kadang-kadang sambil begini-begini masih ada yang menyalahkan. Itu gak boleh katanya zikir seperti itu. Ada sambil la ilaha illallah macam-macam gitu. Sebenarnya begini, secara alamiah, jadi kalau kita kasih batasan, yang tidak boleh itu adalah israf, berlebihan. Selagi itu adalah ekspresi secara alami dari dirinya, maka agama tidak memberikan jatuhan hukum Pak. Apapun itu, namanya ekspresi. Contohnya begini, orang kalau sudah makan, Mas Amar, Pak Imron, saya, Gus Asep, Ustaz Sali, kalau sudah kenyang ekspresinya beda-beda. Ada yang udah ekspresinya, ada yang langsung kamar mandi, ada. Ngerokok aja lah. Ngerokok sampean, saya, Gus Asep, semuanya ini punya ekspresi masing-masing. Ekspresi itu keluar karena menikmati. Maka tidak bisa disalahkan ketika orang itu zikir dan betul-betul dia merasakan ladatul zikri, merasakan kelezatan zikir, kemudian ada ekspresi yang menurut orang itu tidak wajar, jangan disalahkan, jangan langsung menjustis, gitu kan? Selagi itu adalah keluar daripada ekspresi yang alami dari dirinya. Saya ngerokok, contoh ini, sama sampean beda Pak. Ini contoh dulu, praktek dulu. Kan gitu. Kalau sampean, kan gitu. Ya gimana coba? Begitu. Nah begitu juga kita minum kopi. Orang itu macam-macam. Ada yang kalau Pak Mujib, nah itu ekspresi merasakan kelezatan, kenikmatan. Karena sesuatu yang nikmat dirasakan itu pasti ada ekspresinya. Begitu. Atau sesuatu yang memang sudah dirasakan, mau itu bentuknya marah atau pasti ada ekspresi. Contoh aja lah, kalau orang itu marah nggak ada ekspresinya berarti dia kurang hidup, gak ada kaidah alamiahnya, kan begitu.
Maka kenapa di dalam zikir, contoh TKN. Ini saya perjelas di dalam kitab Fathul Arifin karyanya Syekh Ahmad Khatib Sambas yang ditulis oleh Syekh Ismail bin Abdurrahim Bali. Beliau sampai memberikan latifah. 7 latifah di dalam zikir Qadriyah Naqsabandiyah. Sampai kalau la ke kanan dulu gitu kan, sampai hu Allahnya itu ke kiri kan dihantamkan. Itu kan supaya benar-benar merasakan kelezatan. Selepas dari itu banyak para penzikir itu akhirnya ekspresinya macam-macam. Nah, maka kita tidak bisa menyalahkan bahwa itu adalah hal yang bid'ah ataupun hal yang salah. Karena pernah Pak, Syekh Jalaluddin Arumi itu kan dulunya, contoh, kenapa sekarang ada tari sufi? Tari sufi itu memang kan pelopornya Syekh Jalaluddin Arumi. Dulunya enggak kayak gitu. Syekh Jalaluddin Arumi itu orang-orang tasawuf yang memang wara'iyah gitu kan. Setelah dia mendalami makom mahabbah, merasakan kelezatan yang sangat luar biasa, dan secara otomatis a'dha'u kullu, maksudnya seluruh anggotanya itu digerakkan dengan rasa kenikmatannya itu, mengalir sehingga menjadi tarian sufi. Itu ekspresi yang memang keluar secara alamiah dan itu tidak bisa dihukumi gitu. Orang ngentut aja ada ekspresinya kok. Ekspresi ngentut yang ada kadang-kadang takut ketahuan macam-macam. Nah, itu adalah bagian daripada ekspresi. Terus kemudian kenapa saya katakan dengan karnaval tadi? Bisa jadi ini kita husnudonnya. Orang senang karena membanggakan para pahlawan, kemudian sambil istilahnya goyang, joget, macam-macam. Kita gak boleh menyalahkan. Karena kita tidak tahu terlepas dari itu berlebihan atau tidaknya, monggo itu mah tinggal dikoreksi masing-masing. Itu artinya untuk menjaga kerukunan di situ. Wong sekelas zikir saja gitu kan, masih ada orang yang menganggap salah. Sementara itu adalah ekspresi dari ladzatul zikri. Coba Kang Amar kalau minum kopi gimana ekspresinya? Gak punya kopi. Nah, itu bagian daripada ekspresi. Saya pernah melihat Abuya Mama Gufron waktu zikir di kamar itu. Kan kalau sama santri-santri kan biasa gini, paling abah ini gini. Nah, suatu waktu ketika zikir di kamar itu, kita lihat itu di belakang, lihat ya. Zikir itu ternyata memang ada gerakan khususnya gitu kan. Berarti memang ekspresi, kan begitu ya. Jadi ekspresi yang memang keluar dari jiwanya yang merasakan kelezatan daripada zikir. Monggo mau ditambahin? Enggak, tadi Ustadz Ubat berani mempraktekkan cara saya ngerokok. Ekspresi Abuya kalau ngerokok gimana? Ayo coba praktekkan. Loh, harus berani. Tadi saya dibuat contoh kan gitu. Sekarang kalau apa gimana? Enggak. Ustadz Rais yang bisa praktekkan itu. Enggak, yang saya lihat paling sederhana Abuya itu jarang di ujungnya gini, jarang. Pasti ini banyak. Itu yang saya lihat beliau. Kalau cara merokok beliau, maaf Pak, kita ini sedang membahas tentang ekspresi. Ya makanya kan orang ceramah itu kan ada ekspresinya. Kecuali begini, jadi gini, Allah itu yang paling gak suka itu kalau dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Nah itu kalau berlebihan. Ya. Jadi berarti kan selepas itu masih ada ada space yang masih bisa di situ. Asalkan tidak berlebihan, kan begitu. Monggo Pak Imran lanjut lagi Pak.